jejak cahaya kelam. Ujung desa Karanggayam selalu tampak lengang, apalagi selepas ashar. Jalan kecil yang hanya cukup untuk satu mobil itu dikelilingi rumpun bambu dan pohon-pohon sengon yang menjulang tinggi. Di sanalah, tepat sebelum jalan berakhir ke tanah kosong dan kebun milik warga, berdiri sebuah bengkel kecil dengan atap seng berkarat dan dinding separuh dari triplek. Plang tuanya masih tertulis samar, Bengkel Karmin. Tapi yang tampak mengurusinya sekarang bukan lagi Pak Karmin, melainkan sosok baru, Pak Rudi. Pak Rudi, lelaki awal 40-an dengan badan sedikit bungkuk karena terbiasa menunduk memperbaiki motor, baru 2 bulan pindah ke rumah kontrakan sederhana bersama istrinya, Bu Lilis. Kontrakan mereka berada di seberang bengkel yang ia ambil alih dari Pak Karmin, seorang pensiunan montir tua yang sudah uzur dan lebih banyak menghabiskan waktunya duduk di kursi rotan menghadap jalan. "Ambil aja kalau mau lanjutin Rud," kata Pak Karmin waktu itu, beberapa hari setelah Rudi resmi pindah. Tapi ya gitu, tempatnya agak sepi. Orang sini juga kadang pilih ke bengkel kota. Pak A. Rudi tak keberatan. Ia tak punya banyak pilihan. Di tempat lamanya, ia tersingkir dari bengkel tempat ia bekerja karena pemiliknya lebih memilih keponakannya sendiri. Sementara keahlian Rudi memang hanya itu, membetulkan motor. Ia tidak pandai berdagang, apalagi bertani. Maka saat mendengar kabar dari saudaranya bahwa ada bengkel tak terpakai di desa Karanggayam, ia langsung coba peruntungan. Hari-hari pertama, bengkel itu lebih sering sepi. Rudi hanya duduk-duduk membersihkan karburator rusak, mengamplas pelek, atau membongkar mesin bekas untuk diambil spare partnya. Tapi anehnya, sejak hari keempat mulai berdatangan motor-motor warga. Mulanya 1-2, lalu bisa sampai 5 motor dalam sehari. Sebagian datang dari kampung sebelah. "Pak Rudi, tolong lihat rem saya ini. Kayaknya blong," kata seorang warga bernama Pak Giman. Lalu disusul remaja-remaja yang mampir hanya untuk nambah angin ban atau ganti oli. Pak Rudi senang, tentu. Tapi ia mulai heran. Dari mana mereka tahu? Yang membuat ia lebih heran lagi, ada satu kejadian yang selalu berulang hampir setiap malam. Tiap jam 2 atau jam 3 dini hari, ia merasa ada suara kunci benturan atau suara las menyala. Padahal jelas-jelas ia sudah mengunci semua peralatan dan tidur di rumah kontrakan bersama Lilis. Awalnya ia kira maling, tapi tak ada barang yang hilang. Ia sempat pasang gembok baru dan bahkan tidur di dalam bengkel 1 malam. Tapi malam itu justru tak ada suara apa-apa. "Mas, kamu yakin nggak salah dengar?" tanya Bu Lilis saat sarapan. Wajahnya tampak khawatir. "Kita baru pindah, jangan sampai kamu capek karena mikir yang aneh-aneh." "Aku dengar jelas, Lis. Kayak ada yang kerja, kayak aku sendiri lagi ngelas." Bu Lilis menghela napas. Ia memang agak sensitif dengan urusan mistis. Ibunya dulu pernah kerasukan waktu di kampung. Tapi Lilis tahu, suaminya orang logis. Kalau sudah bilang mendengar sesuatu biasanya bukan hal sepele. Hari ke-10 sejak membuka bengkel, Rudi mulai merasa ada yang membantu pekerjaannya. Bukan dalam arti harfiah ada yang menolong, tapi beberapa motor yang belum sempat ia bongkar sore sebelumnya, esok pagi sudah dalam posisi siap dibetulkan. Baut-baut yang kemarin belum sempat ia lepas, kini sudah longgar. Bahkan suatu pagi ia mendapati satu motor sudah selesai diganti kabel gasnya, padahal ia belum menyentuh sama sekali. "Wawan, kamu semalam ke bengkel ya?" tanya Rudi pada remaja dusun yang suka bantu-bantu cuci motor. "Enggak, Pak. Saya tidur di rumah." "Kenapa?" Rudi cuman mengangguk pelan. Dalam hati mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada orang iseng? Atau apa benar ada penunggu yang membantu? Ia tak langsung percaya mistis. Tapi saat malam-malam ia mencoba mengintip lewat celah triplek bengkel, ia melihat sesuatu yang membuatnya diam terpaku. Cahaya terang, seperti dari las menyala dalam gelap. Suara logam diketok, lalu samar-samar tampak siluet lelaki sedang membungkuk memperbaiki motor. Tubuhnya tegap, gerakannya cekatan. Tapi yang aneh, lelaki itu tak memakai kaki. Bagian bawah tubuhnya seperti kabur,
mengambang. Rudi segera menutup celah, mundur pelan-pelan ke dalam rumah, dan duduk lama di ruang tengah sambil menggenggam tangan istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Bu Lilis melihat suaminya pucat. "Lis, sepertinya memang ada yang bantuin aku di bengkel." Keesokan harinya, Rudi mencoba bicara dengan Pak Karmin, pemilik lama bengkel. Lelaki tua itu sedang duduk di bangku rotannya, menatap ke arah jalan dengan tatapan kosong. "Pak, boleh nanya sesuatu enggak?" Pak Karmin hanya menoleh tanpa bicara. "Bengkel itu dulu pernah Bapak tinggalin lama?" Pak Karmin diam lama, lalu mengangguk pelan. "Pernah, hampir setahun nggak kepegang. Tapi anehnya, waktu saya balik, peralatan tetap bersih. Kunci-kunci masih hangat, kayak habis dipakai. Bapak tahu siapa yang bantuin?" Pak Karmin tersenyum kecil, tapi matanya tak ikut tersenyum. Kadang di dunia ini, nggak semua makhluk butuh dibayar untuk kerja. Ada yang hanya butuh tempat. Asal kita nggak ganggu, ya mereka juga nggak ganggu. Sejak saat itu, Rudi mulai bersikap lebih hati-hati. Ia tak lagi menyimpan barang sembarangan di bengkel, selalu menaruh peralatan dengan rapi, dan membiarkan satu sudut bengkel tetap kosong, sudut yang tak pernah ia sentuh sejak pindah. Bu Lilis, yang awalnya cemas, mulai bisa menerima kenyataan bahwa mungkin tempat itu memang berpenghuni, tapi bukan yang jahat. Bahkan, penghasilan Rudi semakin baik. Mereka bisa mencicil kulkas dan sesekali mengirim uang ke orang tua di kampung. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, Wawan berlari ke kontrakan Rudi sambil terengah-engah. "Pa, tadi saya lihat ada orang bawa motor ke bengkel jam 2 malam. Tapi pas saya samperin orangnya hilang." Rudi langsung keluar dengan senter menyusuri jalan ke bengkel. Dan di sana, benar saja, ada satu motor bebek tua terparkir di depan bengkel, tak ada pemiliknya. Dan sejak malam itu, hal-hal yang lebih aneh mulai terjadi. Motor tua itu masih berdiri di depan bengkel hingga pagi. Warnanya kusam, seperti pernah lama tak dipakai. Plat nomor belakangnya kotor, tapi masih terbaca samar dari kabupaten sebelah. Pak Rudi berdiri lama memandangi motor itu. Tak ada orang yang datang mengaku punya. Tak ada jejak ban lain di sekitar tanah berpasir depan bengkel. Bahkan, pintu bengkel terkunci seperti biasa. "Mas, motor siapa itu?" tanya Bu Lilis yang datang sambil membawa 2 gelas kopi panas. "Nggak tahu. Wawan tadi malam lihat ada yang dorong motor jam 2. Terus orangnya hilang pas disamperin." Bu Lilis menarik napas dalam. "Kita apakan, Mas? Kalau sampai 3 hari nggak ada yang ambil, ya udah, tak dorong ke balai desa," jawab Rudi, walau hatinya sendiri ragu. Tapi motor itu tak pernah diambil, tak juga dicari. Dan yang lebih aneh lagi, waktu Rudi coba memindahkannya ke dalam bengkel, motor itu terasa ringan seperti tak berisi mesin. Padahal dari tampilan luar, seharusnya motor itu bobotnya standar. Malam-malam berikutnya, suara aktivitas di dalam bengkel makin sering terdengar. Terkadang ada suara obeng jatuh atau gerak langkah kaki di lantai semen kasar. Rudi dan Lilis sudah tak terlalu takut karena tak pernah ada yang benar-benar mengganggu. Namun, warga mulai memperhatikan. Suatu malam, Bu Rahayu, istri Pak Karmin, datang ke kontrakan sambil membawa semangkuk sayur asem. "Ini buat makan malam. Tadi saya lihat pintu bengkel kebuka dikit, ada lampu nyala. Sampaian kerja malam, Pak Rudi?" "Enggak, Bu. Saya di rumah terus dari maghrib." Bu Rahayu tampak memicingkan mata. "Ah, ya sudahlah. Dulu juga kadang saya lihat lampu nyala sendiri, tapi Pak Karmin selalu bilang, itu cuma angin." Rudi dan Lilis hanya bisa tersenyum kaku. Wawan, yang biasa bantu di bengkel sore hari, mulai bertanya-tanya juga. Suatu sore ia berkata, "Pak, saya lihat lemari kunci yang Bapak kunci kemarin, tadi siang kebuka lagi. Padahal saya nggak buka loh." Rudi menepuk bahu Wawan pelan. "Udah, kalau nanti kejadian aneh lagi, bilang saja ya. Tapi jangan diomong ke warga lain dulu." Wawan mengangguk, meski tampangnya tampak gelisah. Puncaknya terjadi malam Jumat Legi. Saat itu hujan gerimis turun sejak sore. Listrik padam sejak maghrib, dan hanya suara kodok sawah dan gesekan bambu yang terdengar dari ujung desa. Rudi duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak kecil, sementara Lilis membaca doa pelan-pelan.
Tiba-tiba terdengar suara keras dari bengkel, seperti benda jatuh dan diseret di lantai. Rudy langsung berdiri. "Kamu di sini aja, Liz." Tanpa membawa senter, hanya dengan senter HP, Rudy melangkah keluar. Angin malam terasa dingin. Ia membuka pintu bengkel pelan-pelan dan mendapati pemandangan yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Motor tua yang semula di sudut, kini berada tepat di tengah ruangan. Di atasnya ada selembar kain lusuh berwarna hitam, dan di dinding bengkel entah siapa yang menggambar ada lambang segitiga kecil dengan tanda mata di dalamnya, seperti dilukis pakai oli bekas. Rudy mundur pelan, menutup pintu, lalu mengunci kembali. Malam itu ia tidak tidur. Lilis juga tampak makin resah. Keesokan harinya, Rudy memberanikan diri bicara ke Pak Karmin lagi. "Ada yang ingin saya tahu, Pak," kata Rudy pagi itu sambil menyeduh kopi sachet untuk Pak Karmin. "Dulu waktu Bapak masih aktif di bengkel, apa pernah ada kejadian aneh?" Pak Karmin mengangguk pelan. "Sering, tapi saya anggap rezeki." "Apa maksudnya?" "Dulu, waktu saya baru buka bengkel di situ, tempatnya jauh lebih sepi dari sekarang. Tapi anehnya, selalu saja ada pelanggan. Dan kadang, pagi-pagi, saya lihat pekerjaan yang belum selesai, sudah beres, persis kayak yang kamu ceritakan. Jadi, itu bukan hal baru ya?" Pak Karmin tertawa kecil. "Kalau kamu ke hutan bambu belakang bengkel itu, ada satu batu besar, datar, seperti tempat duduk. Dulu waktu kecil, kami percaya itu tempat duduk makhluk halus, tapi nggak pernah ada yang diganggu. Bahkan, mereka kadang bantu warga nyari barang hilang." Rudy termenung. "Tapi Pak, saya lihat ada tanda aneh di dinding bengkel, segitiga dan mata. Itu bukan buatan saya." Mata Pak Karmin langsung tajam. "Hapus, jangan biarkan tanda itu di situ. Itu bukan dari mereka." "Loh, maksudnya?" "Saya curiga ada yang coba memanggil makhluk lain. Bisa jadi orang luar, bisa jadi warga juga. Tapi kalau sampai tanda itu muncul, berarti ada yang berniat memanfaatkan tempat itu buat hal lain." Malam harinya, Rudy dibangunkan oleh suara ketukan cepat di pintu. Saat dibuka, tampak Wawan berdiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Pak, saya tadi lewat depan bengkel. Ada orang tua pakai baju lusuh masuk ke dalam, tapi nggak keluar-keluar. Saya tungguin dari jauh. Terus motor yang tua itu pindah sendiri." Rudy langsung berlari ke bengkel. Dan benar saja, motor itu kini menghadap keluar, seolah siap ditunggangi. Dan saat itulah pintu bengkel menutup sendiri dengan suara duk yang berat. Dari dalam terdengar suara lelaki tua berkata pelan, "Tak akan kubiarkan kau ganggu mereka." Wawan berteriak, "Pak, itu bukan suara manusia." Rudy menoleh ke langit malam yang diguyur gerimis. Dalam hatinya, ia mulai mengerti. Bengkel ini bukan cuma tempat kerja. Ada sesuatu yang sudah lama menjaga tempat itu. Dan sekarang, sesuatu yang lain sepertinya mulai ingin ikut campur. Sejak kejadian malam itu, suasana di sekitar bengkel terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sunyi dan lembab seperti biasanya, melainkan sunyi yang seolah menahan sesuatu. Jalanan depan bengkel seperti lebih gelap dari biasanya. Bahkan, suara serangga pun jarang terdengar setelah jam 9 malam. Pak Rudy, meskipun merasa dilindungi oleh penunggu lama bengkel itu, tetap tak bisa mengusir kegelisahan yang menggantung di benaknya. Ia tahu, setelah kemunculan simbol segitiga dengan mata, ada pihak lain yang berusaha masuk. Dan itu bukan makhluk yang bersahabat. Ia memutuskan menghapus tanda itu dari dinding bengkel. Dengan amplas kasar dan sabun colek, ia gosok habis gambar itu sampai bekasnya nyaris hilang. Tapi bau oli yang dipakai menggambar lambang itu anehnya menyengat, lebih tajam dari bau oli biasa. Seperti ada campuran sesuatu yang basi. "Mas, kamu yakin kita aman di sini?" tanya Bu Lilis saat makan malam. Pak Rudy mengangguk, walau dalam hatinya tidak yakin sepenuhnya. "Selama kita nggak macam-macam, mereka juga nggak akan ganggu. Tapi yang ganggu itu bukan yang biasa, Mas. Aku mimpi ada orang berkepala botak dengan mata hitam semua. Dia marah karena kamu hapus simbol itu. Dia bilang itu undangan dan sudah dijawab."
Rudi menatap istrinya dalam-dalam. Besok kita ke Pak Karmin lagi. Keesokan paginya, mereka datang ke rumah Pak Karmin. Di sana, Bu Rahayu menyambut mereka dengan wajah kaget. Loh, kalian juga mimpi ya semalam? Mimpi apa, Bu? Tanya Lilis cepat. Pak Karmin ngigau tengah malam. Katanya, mereka datang. Yang hitam, bukan dari sini. Suruh dia jaga sudut timur. Begitu terus, saya sampai nggak bisa tidur. Pak Karmin, yang biasanya duduk diam di kursi rotan, kali ini tampak tegang. Ia memanggil Rudi masuk. Sudut timur bengkel itu dulunya ada sumur tua, tapi udah ditutup sama kakek saya. Dulu katanya tempat lintasan. Jangan sampai ada yang buka lagi. Lintasan? Apa maksudnya, Pak? Jalur antara alam kita sama alam mereka. Tapi nggak semua yang lewat itu baik. Yang di bengkel selama ini baik, tapi kalau lintasan kebuka, bisa macam-macam yang muncul. Hari itu juga, Rudi memeriksa bagian timur bengkel. Di balik tumpukan ban bekas dan rak kayu tua, ia menemukan lantai semen yang sedikit retak melingkar. Bentuknya bulat sempurna, seperti bekas sumur yang dicor. Rudi menyiram lantai itu dengan air garam dan menaruh batu kerikil di sekelilingnya, seperti saran Pak Karmin. Ia juga menyalakan kemenyan kecil yang dibelinya dari pasar dan berdoa dalam hati. Tapi malam itu, kejadian ganjil kembali terjadi. Sekitar pukul 1 pagi, suara motor meraung-raung terdengar dari arah belakang bengkel, padahal tak ada jalan di sana. Suaranya seperti motor trail, kasar dan dalam. Lalu terdengar suara tertawa. Cekikikan seperti orang tua serak yang menertawakan sesuatu dari kejauhan. Pak Rudi dan Bu Lilis duduk di ruang tengah dengan lampu menyala. Di luar, angin berhembus keras. Daun bambu saling menggesek, menciptakan suara mendesis. Lalu, terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Pelan, ragu-ragu. Seperti meminta izin. Pak Rudi berdiri. Ia tidak langsung membuka pintu, hanya berkata dari dalam. Kalau bukan manusia, jangan masuk. Tak ada jawaban, hanya diam. Tapi setelah beberapa detik, ketukan berhenti. Paginya, Wawan datang dengan wajah panik. Pak, ada bekas telapak kaki di depan bengkel. Tapi aneh, bentuknya kayak telapak tangan. Mereka segera memeriksa dan benar. Di tanah basah depan bengkel, tampak 2 bekas seperti telapak tangan manusia dewasa menekan tanah seolah digunakan untuk berdiri. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin intens. Barang-barang di dalam bengkel berpindah sendiri. Kunci-kunci Inggris yang biasanya tergantung rapi tiba-tiba berantakan. Oli tumpah. Bahkan seekor kucing liar ditemukan mati di belakang bengkel dengan tubuh kaku menghadap ke sumur tertutup. Pak Karmin akhirnya datang langsung ke bengkel. Ia membawa seikat daun kelor, air dari sumber desa, dan garam kasar. Bersama Rudi dan Wawan, mereka menaburkan air di sekeliling bengkel, terutama bagian timur. Kita kunci dulu lintasannya. Kalau dibiarkan, yang datang makin banyak, ucap Pak Karmin sambil menanam 4 batang bambu kecil di 4 sudut bengkel. Pak, kalau yang bantu saya selama ini, bagaimana? Pak Karmin menatap kosong ke dalam bengkel. Dia akan tetap ada, tapi dia nggak bisa melawan kalau yang itu masuk dari luar. 3 malam kemudian, Rudi mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia berada di dalam bengkel, tapi suasananya gelap. Langit seperti malam tanpa bulan. Di tengah bengkel, berdiri sosok lelaki tua yang tidak asing, tapi juga tidak dikenalnya. Sosok itu berbicara tanpa membuka mulut. Aku hanya ingin bekerja. Tempat ini dulu rumahku. Aku tak ingin pergi. Tapi ada yang mencoba mengambilnya. Yang bukan dari sini. Mereka tak tahu aturan. Lalu lelaki itu menunjuk sudut timur. Jangan biarkan terbuka lagi. Pak Rudi terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi leher dan kening. Di sampingnya, Bu Lilis juga baru saja bangun dari mimpi yang sama. Kita harus lakukan sesuatu, Mas. Dan keesokan harinya, kejadian yang jauh lebih besar terjadi. Warga heboh karena ada seorang pria asing ditemukan pingsan di kebun bambu dekat bengkel. Pria itu membawa buntelan kain hitam dan dupa. Dan saat sadar, ia mengaku datang dari luar desa untuk mengaktifkan tempat itu kembali. Pria asing yang ditemukan pingsan itu bernama Raka, usia sekitar 30-an. Tubuhnya kurus,
wajahnya penuh keringat meskipun cuaca pagi itu dingin. Saat warga menolong dan membawanya ke balai dusun, ia hanya diam memeluk buntalan kain hitam di dadanya. Kepalanya menunduk, tak sekalipun menatap mata siapapun. Pak Rudi ikut datang ke balai bersama Pak Karmin. Begitu melihat Raka, wajah Pak Karmin menegang. "Ini orang bukan orang biasa," bisiknya saat akhirnya Raka bisa bicara. Suaranya pelan dan lambat. "Aku hanya mengisi ulang. Tempat itu sudah lama kosong. Terlalu sayang kalau dibiarkan sia-sia." "Tempat apa?" tanya Pak Lurah. "Lintasan," jawab Raka singkat. "Harus dibuka kembali. Sudah banyak yang menunggu." Pak Karmin melangkah maju. "Kamu datang dari kelompok mana?" Raka menoleh perlahan. Matanya merah, bukan karena sakit, tapi seperti pecah pembuluh darah. "Kami tak perlu nama. Kami hanya melanjutkan tugas yang dulu ditinggalkan." "Tugasmu itu akan merusak desa ini," tegas Pak Karmin. Raka mendengus pelan. "Saya hanya buka gerbangnya. Yang datang bukan urusan saya." Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Bu Lurah segera mengabari pihak keamanan desa, dan Raka akhirnya dikirim ke puskesmas untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Tapi semua tahu, yang dibawa Raka bukan sekadar sakit pikiran. Dan malam itu, Karanggayam menghadapi malam paling panjang. Menjelang maghrib, langit berubah aneh. Awan bergulung-gulung seperti disedot ke satu titik di atas dusun, tepat di arah bengkel. Tak ada angin, tapi udara terasa berat. Bahkan ayam-ayam milik warga enggan keluar kandang. Pak Rudi dan Bu Lilis tetap di rumah, tapi mereka tak berani tidur. Bersama Wawan, mereka menyalakan semua lampu yang ada, termasuk lampu minyak dan lilin cadangan. Pak Karmin datang membawa seikat daun kelor dan bungkusan putih dari Bu Rahayu, beras kuning bercampur bunga 7 rupa. "Jangan keluar rumah malam ini," ucap Pak Karmin. "Saya akan ke bengkel sendiri." "Pak, saya ikut," kata Rudi. "Tempat itu sekarang tanggung jawab saya." Pak Karmin menatap Rudi beberapa saat, lalu mengangguk. "Kalau begitu, bawa ini." Ia menyerahkan satu botol kecil berisi air berwarna kecoklatan. Air rendaman akar seruni. Penolak masuk dari makhluk luar. Bu Lilis menarik tangan suaminya. "Mas, hati-hati ya." Dengan senter dan botol air itu, Rudi dan Pak Karmin menyusuri jalan tanah yang mulai diselimuti kabut tipis. Sampai di depan bengkel, keduanya berhenti. Di sana, berdiri motor tua itu, masih utuh, tapi kali ini mengeluarkan asap dari knalpotnya, walau jelas tak ada yang menyalakan. Mesinnya mendesis, seperti bernapas. Pintu bengkel terbuka setengah. Dari dalam, terdengar suara berbisik, seperti desisan banyak orang yang berbicara dalam bahasa asing. Suara itu semakin keras saat mereka mendekat. Pak Karmin mulai menabur beras kuning di sekeliling bengkel, membentuk lingkaran penuh. Sementara itu, Rudi berdiri di depan pintu, menggenggam erat botol kecil yang diberikan tadi. Tiba-tiba, dari dalam bengkel muncul sosok kabur, tinggi, kurus, dengan wajah tak berbentuk. Sosok itu mengambang di atas lantai, tubuhnya seperti asap hitam pekat. Makhluk itu bersuara, tapi bukan dengan mulutnya. Suaranya menggema langsung di kepala Rudi. "Tempat ini bukan milik kalian." Pak Rudi menelan ludah. "Kalau kamu datang untuk merusak, pergilah. Ini tempat kerja, bukan altar pemujaan." "Kami sudah diundang." "Dan kami menolaknya," sahut Pak Karmin sambil menancapkan satu batang bambu kecil ke tanah. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari dalam bengkel. Sosok kabur itu memekik, suara panjang dan menyayat telinga. Tapi di balik cahaya itu, berdiri sosok lain. Sosok yang selama ini membantu tanpa bicara. Tubuhnya tinggi seperti manusia, berpakaian lusuh seperti montir lama. Tak ada wajahnya, hanya sinar samar di kepalanya. Ia berdiri di antara Rudi dan makhluk kabur, mengangkat tangannya, lalu mengayunkannya seperti menghalau. Dalam sekejap, makhluk kabur itu tersedot ke dalam sumur tertutup di sisi timur bengkel, yang lantainya tiba-tiba terbuka sendiri seperti pintu. Lalu sumur itu kembali menutup, rapat, seolah tak pernah terbuka. Cahaya memudar, angin malam berhembus pelan, dan suara di dalam bengkel
Senyap. Pagi harinya, warga menemukan bahwa motor tua itu menghilang. Tak ada bekas ban, tak ada jejak oli, seolah-olah tak pernah ada. Raka, ia menghilang dari puskesmas. Kata perawat jaga, ia tidur malam itu. Dan pagi-pagi ranjangnya kosong. Pihak desa mencari, tapi tak menemukan apa-apa selain kain hitam bekas bungkusan yang sobek separuh di belakang halaman puskesmas. Sejak malam itu, suasana bengkel berubah, lebih tenang. Tak ada lagi suara aneh di malam hari. Tapi, beberapa kali, Rudi tetap merasa dibantu. Pernah sekali ia jatuh sakit seminggu, tapi semua motor yang masuk ke bengkel kembali ke pemiliknya dalam keadaan sudah diperbaiki, entah oleh siapa. Saya tidak mau tahu siapa dia, ucap Rudi suatu sore saat duduk di teras bersama Bu Lilis. Tapi saya akan jaga tempat ini baik-baik. Bu Lilis mengangguk. Mungkin dia cuma pengen kerja dan punya tempat tinggal, sama seperti kita dulu waktu pindah ke sini. Dan saat itu, dari dalam bengkel, terdengar suara pelan, seperti obeng yang dijatuhkan ke lantai. Tak mengganggu, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa mereka tak sendiri. Setelah kejadian malam Jumat Legi itu, suasana di desa Karanggayam berangsur pulih. Kabut yang sempat menggantung tiap sore perlahan menghilang. Burung-burung kembali berkicau, ayam-ayam berani keluar kandang, dan suara anak-anak yang bermain layangan mulai terdengar lagi di lapangan kecil dekat balai dusun. Tapi bagi Pak Rudi dan Bu Lilis, perubahan terbesar justru terasa di dalam diri mereka sendiri. Ada semacam kedamaian yang tak bisa dijelaskan, seperti perasaan disayangi oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Rudi bahkan mulai punya rutinitas baru. Setiap sore sebelum menutup bengkel, ia menyempatkan diri membersihkan sudut timur yang dulu menyimpan sumur tertutup. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Suatu sore, Wawan datang terburu-buru menuntun sepeda motor bersama seorang ibu paruh baya yang memegangi pergelangan tangan anak laki-lakinya yang masih kecil. Pak Rudi, bisa tolong lihat motor saya? Mogok sejak kemarin sore dan saya harus pulang ke kampung besok pagi. Pak Rudi mempersilahkan mereka masuk. Sambil mengecek mesin motor, ia mengajak ngobrol si anak kecil yang tampak ketakutan. Namanya siapa? Bayu, jawab si ibu. Pak Rudi tersenyum. Bayu takut bengkel ya? Anak itu mengangguk pelan. Kenapa? Di dalam ada orang duduk di kursi, ngelihatin terus, bisiknya. Pak Rudi hanya tersenyum kecil. Dia nggak jahat kok, dia cuma bantu jaga bengkel ini. Si ibu menatap anaknya heran. Kamu lihat apa Bayu? Tapi Bayu hanya diam dan memeluk erat pinggang ibunya. Bu Lilis pun mulai akrab dengan warga sekitar, terutama Bu Rahayu. Mereka sering mengobrol di sore hari sambil menunggu suami masing-masing. Kadang, mereka membicarakan hal-hal ringan seperti resep sambal terasi atau cara menyimpan ikan asin agar awet. Tapi, ada kalanya, topik lama muncul kembali. Lis, kata Bu Rahayu, suatu sore, kamu tahu enggak? Dulu, sebelum jadi bengkel, tempat itu katanya rumah janda tua. Tapi hilang misterius waktu zaman agresi Belanda. Sejak itu tanahnya kosong, dan waktu dibangun bengkel sama Pak Karmin, nggak ada yang protes. Rumah siapa? Tanya Lilis, tertarik. Nggak ada yang tahu pasti. Namanya cuma disebut Mak Giem. Tapi nggak pernah ada yang bisa jelaskan kemana dia pergi. Cuma, waktu malam pertama bengkel itu dibuka, ada satu bapak tua datang kasih rokok sama kopi hitam ke Pak Karmin. Besoknya, hilang. Bu Lilis memandangi bengkel yang tampak tenang di seberang rumahnya. Jendela kayunya bergoyang pelan ditiup angin. Di dalam, Pak Rudi sedang membongkar rem motor dengan wajah serius. Mungkin tempat ini memang dijaga sejak dulu, gumamnya. Beberapa minggu kemudian, ada kejadian kecil yang membuat Pak Rudi dan istrinya makin yakin bahwa apa yang membantu mereka selama ini bukanlah sekadar penunggu biasa. Sore itu, hujan deras. Petir menyambar-nyambar di kejauhan. Seorang pemuda datang tergesa-gesa dengan motor yang rantainya putus di tengah jalan. Ia basah kuyup, wajahnya panik. Pak, saya harus ke rumah sakit sekarang. Bapak saya sesak napas, tapi motor saya. Pak Rudi tak banyak bicara.
Ia minta Wawan bantu menjemput rantai cadangan dari dalam lemari. Tapi saat lemari dibuka, rantai itu sudah tergeletak di meja kerja, lengkap dengan peralatannya seolah-olah ada yang sudah siapkan. Rudi langsung paham. Ia tak sempat menjelaskan. Dalam waktu 10 menit, motor selesai diperbaiki. Si pemuda mengucap terima kasih berkali-kali, bahkan sempat menangis saat motornya menyala. Setelah ia pergi, Pak Rudi memandangi meja kerja bengkel. Tangnya sudah tersusun rapi, padahal tadi belum sempat dibereskan. "Terima kasih," ucapnya pelan, seperti berbicara ke udara kosong. Malamnya, ia dan Bu Lilis duduk di teras sambil minum teh. "Mas," kata Bu Lilis pelan, "kalau yang bantu kamu itu bisa dengar, apa kamu nggak pengen tahu siapa dia sebenarnya?" Pak Rudi menggeleng. "Nggak perlu. Kadang niat baik nggak perlu punya nama. Yang penting niat itu bisa sampai." Bu Lilis mengangguk pelan. Hatinya terasa hangat. Meski tidak pernah bertemu langsung, ia tahu sesuatu di dalam bengkel itu tidak ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin menjadi bagian dari kehidupan manusia dalam caranya sendiri. Suatu malam, setelah semua lampu dipadamkan dan warga desa terlelap, Bu Lilis bangun karena merasa ada yang bergerak di luar jendela. Ia mengintip perlahan. Di depan bengkel berdiri sosok samar yang tampak seperti laki-laki tinggi mengenakan baju montir. Tubuhnya tidak bersinar, tidak gelap, hanya samar, seperti bayangan di kabut tipis. Ia berdiri sebentar menghadap ke rumah Rudi dan Lilis, lalu mengangguk sekali, pelan, dan lenyap perlahan ke arah rumpun bambu di belakang bengkel. Keesokan harinya, Bu Lilis tidak cerita ke siapa-siapa. Tapi saat sarapan, ia menatap suaminya yang sedang memutar baut di tangan sambil bersenandung kecil, dan ia hanya tersenyum. Ia tahu bengkel itu tidak lagi hanya milik mereka berdua. Bengkel itu kini juga rumah bagi yang tak kasat mata. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Desa Karanggayam kembali ke rutinitas seperti biasa. Sawah mulai panen, anak-anak sekolah mulai ramai lagi di jalan pagi, dan angin sore membawa aroma jagung bakar dan getuk dari warung Butatik. Tapi bagi warga, terutama yang tinggal di sekitar ujung desa, bengkel kecil milik Pak Rudi bukan sekadar tempat servis motor lagi. "Kalau kepepet, ke sana aja," kata Pak Marwan, tukang kayu, suatu sore. "Kalau rezeki kita bersih, motor pasti bisa beres walau cuma digetok obeng." Mereka mengatakannya sambil bercanda, tapi ada keyakinan aneh di balik gurauan itu. Karena bengkel itu, walaupun kecil dan sederhana, seakan selalu menyimpan sesuatu yang membuat orang pulang dengan hati lebih tenang. Suatu malam, Pak Karmin mendatangi Pak Rudi dengan wajah cemas. Di tangannya ada surat undangan. "Rud, kamu dapat undangan dari kecamatan juga?" Pak Rudi membaca cepat. Surat itu mengabarkan rencana pelebaran jalan utama desa, dan salah satu titik yang akan terdampak adalah lahan bengkel miliknya. "Ini benar, Pak?" tanyanya pelan. "Benar. Minggu depan perwakilan kecamatan dan kontraktor mau survei lokasi." Pak Rudi hanya diam. Sore itu, ia duduk di bangku kayu di depan bengkel. Tak banyak yang bisa ia lakukan. Surat itu resmi. Kalau jalan jadi dilebarkan, berarti bangunan bengkel harus digusur. Bahkan, bisa jadi tak bisa dibangun kembali di titik itu. Tapi, malam itu, sesuatu terjadi. Saat ia mematikan lampu dan hendak masuk rumah, terdengar bunyi pelan dari dalam bengkel. Seperti suara benda jatuh. Ia masuk kembali, menyalakan lampu, dan melihat selembar kertas lusuh tergeletak di meja kerja. Di pojok kanan bawahnya tertulis tahun 1951. Isinya adalah sertifikat kepemilikan tanah, lengkap dengan cap tua dari kepala kampung zaman dahulu. Pak Rudi terdiam. Ia memandangi dokumen itu yang entah dari mana datangnya. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Besok paginya, ia bawa dokumen itu ke balai desa. Pak Lurah, setelah memeriksa, tertegun. Ini sah, Rud. Ini sertifikat lama yang berlaku waktu belum ada undang-undang pertanahan modern. Tapi capnya asli. 2 hari kemudian, pihak kecamatan memutuskan untuk mengubah rencana jalur pelebaran jalan. Mereka memutar arah sedikit, menghindari lokasi bengkel. "Tanah itu punya nilai historis," kata petugas, "dan kita nggak boleh sembrono merobohkan bangunan dengan catatan lama seperti ini."
Pak Rudi pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam bengkel, ia berdiri sebentar, lalu berbisik pelan ke dinding. "Terima kasih, aku janji bakal jaga tempat ini sebaik-baiknya." Hari-hari berjalan seperti biasa. Wawan kini sudah cukup mahir membantu di bengkel. Ia bahkan berani pulang malam sendirian, karena katanya, nggak bakal ada yang ganggu kalau niat kita baik. Bu Lilis makin sibuk dengan usaha kecil-kecilan menjual gorengan dan es cincau di teras depan rumah. Kadang, pelanggannya dari luar desa yang tahu dari mulut ke mulut bahwa di ujung desa Karanggayam ada bengkel aneh, tapi beneran manjur. Suatu malam Jumat, Pak Rudi mimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam bengkelnya sendiri. Tapi, langit-langitnya tinggi, dindingnya dari kayu tua, dan cahaya lampunya bukan lampu listrik, melainkan obor yang menyala lembut. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua. Wajahnya teduh, berjenggot putih, mengenakan baju lusuh tapi bersih. Di depannya, segelas kopi hitam dan sebungkus rokok kretek. Lelaki itu tersenyum. "Terima kasih, sudah jaga tempat ini, Le." Pak Rudi mendekat. Ia ingin bicara, tapi suara tak keluar. Lelaki itu berdiri, menepuk bahunya. "Kalau kelak kamu sudah tua dan tak bisa pegang tang, jangan takut, akan ada yang terus bantu." Kemudian sosok itu perlahan memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia sempat berkata, "Bengkel ini bukan cuma tempat servis, tapi tempat orang-orang menemukan harapan dan kebaikan yang jarang terlihat." Pak Rudi terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia keluar ke teras, memandangi langit malam yang penuh bintang. Jauh di belakang bengkel, terdengar suara bambu berdesir pelan. Seperti bisikan, seperti nyanyian. Ia tahu, meski tak kasat mata, penjaga tempat itu tidak akan pernah benar-benar pergi.